Shalom, mari kita bersama-sama merenungkan pembacaan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan tema pengharapan dari lembah kehancuran. Ada sebuah lirik lagu rohani, ku pandang hari esok dengan segala harapan, sebab ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Merupakan sebuah ungkapan iman atau sebuah ungkapan tentang pengharapan bahwa kehidupan setiap umat percaya ada dalam tangan Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya di dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak orang yang kehilangan pengharapan, dan tidak jarang ada banyak yang akhirnya putus asa dalam situasi-situasi tertentu. Dan tidak dapat kita pungkiri, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pun pernah mengalaminya. Di dalam bacaan kita pada saat ini dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 memperlihatkan sebuah situasi yang dialami oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Di suatu masa mereka pun juga mengalami yang namanya keputusasaan. Di dalam pembacaan kita nampak jelas diungkapkan mereka akhirnya harus meluapkan suara hati mereka dengan mengatakan, pengharapan kami telah lenyap. Pengharapan seperti apa? Mengapa pengharapan umat Israel mesti lenyap? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu bangsa Israel sementara mengalami masa di mana mereka harus menjalani kehidupan di masa-masa pembuangan di Babel. Dalam keadaan yang seperti itu, mereka harus menjalani hidup di tempat asing dan terasing. Mereka harus jauh dari kampung halaman mereka, dan di tempat yang asing mereka harus hidup tertawan. Dalam situasi yang seperti itu, jika seminggu, 2 minggu, mungkin kita akan berpikir bahwa itu hanya seperti liburan. Tetapi bangsa Israel bukan hanya sebulan, bukan hanya 2 bulan, bukan hanya setahun, tetapi situasi berat seperti itu harus dialami selama 15 tahun. Bisa dibayangkan saudara-saudara betapa menderitanya mereka. Bisa dibayangkan saudara-saudara ketika kita berada di posisi saat itu. Kita mungkin akan berpikir seperti umat Israel. Kita merindukan suasana di kampung halaman kita. Kita merindukan masa-masa yang indah, dan tidak ada seorang pun yang menawan kita. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita saat ini, kita bisa memahami mengapa bangsa Israel mesti mengeluarkan ungkapan bahwa tulang-tulang kami sudah kering. Dalam situasi seperti itu mereka hidup tetapi mati. Mereka tidak bisa bernafas dan menghirup udara yang segar seperti di kampung halaman mereka. Dan itu memang jelas dalam bacaan kita bagaimana mereka mengalami penderitaan-penderitaan itu. Dalam situasi yang terpuruk seperti itu, Tuhan memanggil seorang nabi, yaitu Nabi Yehezkiel. Kalau
Kalau ada di antara kita yang memiliki nama Yehezkiel, berbahagialah kita, karena Yehezkiel itu berarti Allah menguatkan. Dalam situasi yang terpuruk seperti itu, Allah memanggil Nabi Yehezkiel. Ia diutus dalam sebuah penglihatan. Dia diutus untuk bernubuat di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam panggilannya, ia dibawa roh Tuhan ke sebuah jurang, ke sebuah lembah, dan di situ ia harus diperhadapkan pada tulang-tulang kering yang kemudian menjadi sosok manusia yang hidup kembali. Apa arti dari penglihatan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan mau menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin yang dapat dilakukan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Bahwa selalu ada pengharapan dari Tuhan. Bangsa Israel akan dipulihkan dan akan dibebaskan untuk kembali ke negerinya. Satu yang menjadi penjelasan bahwa Tuhan mau agar bangsa Israel tidak kehilangan kepercayaan. Itu nampak di dalam bacaan kita di ayat yang ke-6b. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Itu bukan hanya sekali diucapkan, tetapi di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 Tuhan masih mengulangi pernyataan yang sama, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan. Jadi sebuah penegasan bahwa Dialah yang menentukan hidup dan masa depan mereka, bukan keadaan yang mereka hadapi atau alami. Tuhan berkuasa mengubah keadaan mereka dari tulang-tulang kering menjadi manusia yang hidup. Lalu apa yang menjadi perenungan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apa yang menjadi pesan dari bacaan saat ini? Di tengah-tengah pergumulan kita bersama menghadapi situasi-situasi sulit yang bukan hanya bangsa Indonesia alami, tetapi seluruh dunia alami. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap setia dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan yang pahit sekalipun, seperti yang sementara kita alami. Janjinya tetap berlaku, bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Saya kira sangat jelas di dalam Matius pasal 28 ayat 2b. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Pegang teguh janji itu. Yang kedua, Tuhan sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita, meskipun itu terlihat nampak sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun. Karena itu, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus meyakini dan mengimani penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Memang, jika direnungkan bersama-sama, akan sulit untuk memahami apa maksud Tuhan. Akan sulit untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja. Sementara kita masih harus terkurung di rumah kita masing-masing. Bahkan beribadah pun tidak dapat dilakukan di gedung gereja. Kita diminta untuk mengisolasi diri secara mandiri. Bagaimana? Atau apa yang mesti kita lakukan? Apalagi ketika kita mendengarkan bahkan menonton berita-berita yang memberitakan tentang penyebaran virus corona ini,
sudah memakan ribuan nyawa manusia yang penyebarannya begitu cepat, kita mungkin akan bertanya-tanya dalam diri kita, dalam pikiran kita, apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa dengan tulus, dengan penuh kerendahan hati, dan berseru kepada Tuhan. Sebab ketika kita berseru, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, sama seperti yang disaksikan oleh Daud, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Peristiwa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus pun ketika mereka sedang diombang-ambingkan oleh ombak menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Yang mesti kita lakukan hanya percaya dan berseru kepada Tuhan, sehingga Ia akan mengatakan kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk virus corona sekalipun. Karena itu, mari bersama-sama kita terus percaya bahwa di mana Yesus berada, di situ kuasanya pun ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.